Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di A4 Otomotif dengan saya Anwar. Nah, di belakang saya adalah salah satu mobil yang basisnya adalah dari sedan sport Mitsubishi Lancer Evolution 10. Ini adalah Mitsubishi Outlander Sport, yaitu Lancer yang dibuat dengan versi SUV crossover. Nah, mobil ini bekas, keluaran tahun 2012, dijual dengan harga yang relatif murah menurut saya. Nah, untuk informasi harganya akan kita sampaikan. Nah, mobil ini kondisinya seperti apa akan kita tunjukkan. Biasanya kalau saya pakai Mitsubishi Outlander itu yang transmisinya otomatis, tapi kali ini saya ketemu yang transmisinya manual dan responsi mesin 2000 cc ditambah dengan transmisi manual itu sangat asik dan sangat nyaman untuk dipacu. Well, seperti apa mobilnya akan saya antar teman-teman semua untuk melihat atau meriksa secara detail bagaimana mobil ini sebelum kalian memutuskan untuk memiliki atau membawa pulang mobil ini. Well, ikuti terus video ini sampai habis. Tapi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut loncengnya, jangan lupa diaktifkan, dan gambar jempol ke atas seperti ini jangan lupa ditekan juga. Akan masih banyak lagi mobil-mobil recommended yang akan kita ulas dan kita sampaikan ke kalian semua. So, let's check it out. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal video opening tadi, ini adalah Mitsubishi Outlander Sport yang DNA-nya diambil dari Mitsubishi Lancer Evolution 10. So, kalau kita lihat dari depan, memang mobil ini sesangar Mitsubishi Lancer Evolution 10. Sangat dari depan ya, keren ya kalau kita lihat dari depan. Dengan grill yang bentuknya sangat besar ini, seolah-olah menyimpan mesin yang besar pula. Tapi memang mesin daripada mobil ini adalah mesin dengan kapasitas 2000 cc. So, itu sangat responsif, apalagi ditambah dengan transmisi manual. Ini bukan otomatis. Nah, untuk bagian depannya, lampunya nggak ada yang baret, nggak ada yang pecah. Kondisinya masih super oke, masih sangat bagus pastinya. Lampunya sudah menggunakan proyektor. Di bawah juga untuk fog lampnya itu masih utuh, terpasang dengan baik. Untuk bagian depannya, grillnya juga masih kokoh semua sampai ke bagian samping. Nah, selanjutnya untuk bagian samping di sini bahannya plastik, tapi bukan berarti bahwa sisi safety dari mobil ini kurang bagus. Ya, safety daripada mobil ini adalah keseluruhan bangunan depan daripada mobil ini, termasuk rangkanya. Nah, untuk bannya, ban dengan velgnya ini sudah menggunakan velg variasi ya, bukan lagi bawaan aslinya, tapi aslinya masih ada. Nah, ini bannya menggunakan ban HT. Lalu kemudian untuk ukurannya di 235/50 ring 18. Ring 18 dengan sistem pengereman depan sudah menggunakan disc brake. Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kondisi ban daripada mobil ini masih sangat prima. Jadi kalau misalkan dibeli, otomatis nggak perlu ganti ban untuk ya beberapa tahun ke depan. Nah, di samping sini ada pemanisnya, kondisinya masih terpasang utuh juga. Spion juga masih terpasang dengan sangat baik, dan spion dari mobil ini sudah menggunakan electric retract. Kita pencet lock, maka dia akan retract. Kalau kemudian kita pencet open, maka dia akan membuka secara otomatis pula, dan ini masih berfungsi dengan sangat baik. Nah, selanjutnya untuk bagian handle pintunya, dia sewarna dengan body, nggak ada pencetan di sini karena ini masih keluaran tahun 2011. Lalu kemudian di bawah ada side skirt yang warnanya hitam, sangat kontras dengan warna bodi mobil ini yang warna putih. Lalu kemudian ada list chrome juga pada jendelanya. Nah, di atas ini ada roof rail yang bisa dipasangin roof rack untuk bagian atasnya. So, kalau kita lihat dari samping sini secara keseluruhan, bagian samping mobil ini memang luar biasa keren dan menurut saya sangat menarik untuk dimiliki. Kita memiliki SUV crossover, tapi DNA-nya atau rasa dikemudikannya seperti dengan Mitsubishi Lancer F10. Nah, selanjutnya untuk bagian pintu baris keduanya juga semua kondisi masih bagus dan masih empuk pula. Untuk ban belakangnya sama seperti yang ada di depan, masih bisa dipakai untuk beberapa tahun ke depan sih menurut saya. Kondisinya masih prima, dia masih bagus semua, sudah menggunakan LED ya sepertinya. Untuk lampu mundurnya masih menggunakan bohlam. Di bawah ada reflektor yang bentuknya memanjang, dan di bawahnya lagi ada muffler. Nah, ini ada muffler, cuman satu, di sebelah kiri nggak ada. Ya cukuplah untuk mesin 2000 cc, cuman satu itu cukup. Nah, di belakang ada wiper juga dan sudah dilengkapi dengan defogger untuk belakangnya.
Di atas ada spoiler juga dan ada high mount stop lamp yang dia warnanya bening seperti ini, jadi kondisinya bagus pastinya. Antenanya masih menggunakan antena batang seperti itu. Seinnya, lampu remnya, lalu kemudian lampu mundurnya masih mulus, nggak ada yang pecah, nggak ada yang baret, dan seterusnya. Di bawah ada reflektor pastinya. Ada sensor parkir untuk mundur, ada 4 buah di bagian bodi, lalu kemudian di bagian bumper ada 2. Nah, seperti itu. Untuk bagian overview secara keseluruhan bagian belakang seperti ini, bisa teman-teman lihat semua. Kondisinya masih sangat menarik dan masih sangat oke pula. Nah, selanjutnya untuk bagian samping sebelah kiri, sama seperti yang ada di sebelah kanan, menurut saya nggak ada PR yang dominan di sini. Tempat pengisian bahan bakar ada di sebelah kiri. Untuk yang ban belakang sebelah kirinya menggunakan velg asli atau ban aslinya. Yang ban dan velg racingnya ada di bagian bagasi, sebentar kita tunjukkan. Untuk yang depannya juga sama, bagian sebelah kiri lampunya dia nggak ada PR untuk bagian lampu ini, so siap pakai dan memang kondisinya masih sangat prima. Untuk bagian bawah fog lamp juga sama, kondisinya masih sangat bagus. Nah, secara keseluruhan untuk bagian sebelah kiri kita bisa lihat dari sini. Nah, seperti ini untuk bagian sebelah kiri daripada mobil ini, ya seperti itu. Nah, untuk kacanya, kaca depannya juga nggak ada PR, dan untuk wipernya juga ya kalau mau diganti berapa sih harga yang ini, nggak terlalu mahal untuk karetnya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian dalamnya. Kita mulai dari sisi driver. Untuk bagian driver, kalau kita lihat di sini dia bahannya bukan kulit tapi bahannya fabric. Tapi ya soft touch juga untuk sandaran tangan. Di sini bahannya seperti busa ya, jadi empuk juga, bukan plastik yang keras. Twitter ada di sini. Lalu kemudian ini semuanya masih sangat oke lah untuk bagian pintu sisi driver daripada mobil ini. Lalu kemudian untuk bagian joknya sudah ada pengaturan high adjusternya, lalu kemudian ada recline juga pasti, dan pastinya ada sliding. Dan untuk joknya ini itu sangat baik untuk menopang posisi duduk, karena di sini membul keluar. Dia bukan kulit, dia bahannya fabric, tapi menurut saya cukup oke untuk didudukin. Nah, untuk sisi penumpang di bagian sebelah kanan, kalau kita lihat door trimnya masih komplit juga. Nah, untuk bagian belakang joknya sama, bahannya fabric juga, sangat empuk untuk bagian belakangnya dengan legroom yang cukup luas, dan bahkan kaki kita bisa selonjoran masuk ke dalam sana. Nah, di sini bisa dijadikan sebagai cup holder, karena memang di bagian pintu mobil ini nggak ada cup holdernya untuk baris kedua. Adanya di sini cup holder 2, lalu kemudian ini bisa menjadi akses di sini ya, bisa menjadi akses untuk kita mengintip ke bagian bagasi. So kalau misalkan kita mau naruh barang dari dalam sini, nggak perlu buka bagasi, apalagi di atas sini ada skatnya, tinggal selipkan masuk ke dalam sini, atau kita ngambil barang pun bisa dari sini. Gitu ya. Ini bisa sambil nyenderin tangan juga, pasti sangat asik. Lalu kemudian mobil ini dilengkapi dengan headrest 3 buah atau 3 titik pada bagian belakangnya. Nah, ini untuk bagian penumpang di sebelah kanan, tengah, dan bagian sebelah kiri. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kita intip bagian bagasi. Untuk bagasinya kita tinggal buka dari sini. Nah, dia menggunakan power back door yang cukup besar, tapi dia masih dibuka secara manual. Nah, di atas ini ada grip juga untuk menarik pada saat kita pengen nutup. Dan di sini ada skatnya, yang skat ini bisa dibuka, tapi sebaiknya dipasang untuk partisi dan membuat lebih safety, nggak kepanasan barang-barang yang ada di dalam, nggak gampang diintip maling juga sih. Nah, di bawah sini ini adalah area bagasi atau area penyimpanan yang menurut saya dia memang posisi agak tinggi, tapi menurut saya cukup luas untuk mobil sekelas SUV crossover. Nah, di bawah sini ada bannya. Ini bukan ban serep yang terpasang di belakang sebelah kiri tadi. Ini adalah ban bawaannya yang menggunakan velg aftermarket. Ini ya. Nah, ada toolkit, ada dongkrak, oli juga, dan lain-lainnya ditaruh di bawah sini. Nah, seperti itu. Kita tutup lagi untuk
Nah ini nyamannya karena ditutupnya tinggal menggenggam ke bagian sini, jadi nggak ngotorin tangan, didorong dikit maka dia akan menutup secara sempurna. Nah selanjutnya untuk bagian depan sebelah kiri kita buka. Nah untuk bagian depan sebelah kiri sama seperti yang ada di sebelah kanan untuk kondisi door trim, bedanya cuma di jumlah tombol untuk power window-nya aja. Di sini bahannya fabric juga, masih sangat oke, dan di bawah sini ada cup holder dengan door pocket. Speaker tentunya masih ada juga, dan di bagian jok depan sebelah kiri sama seperti yang ada di sebelah kanan, kecuali dia nggak ada pengaturan untuk high adjuster, dia cuma ada untuk reclining dan pastinya ada untuk sliding pastinya. Nah seperti itu. Di bagian sebelah kiri juga ada airbag sebagai standar safety, blower AC-nya yang bisa diatur kiri kanan atas bawah, dan di sini ada tempat penyimpanan pula yang dia udah soft opening, jadi mewah pastinya. Nah legroom untuk bagian penumpang depan sebelah kiri juga cukup luas. Nah untuk bagian penumpang baris kedua dari mobil ini, kalau kita lihat sama door trimnya kondisinya masih super oke juga. Ya tinggal dibersihkan aja kalau misalkan mau dibersihkan. Nah seperti itu. Ini juga bisa ditekuk ke depan, jadi ini bisa ditekuk atau dilipat untuk 40-60 ya pelipatannya. Nah di sini juga sudah ada headrestnya pastinya, seperti yang kita tunjukin di bagian awal tadi. Ada seatbelt sebagai standar safety dari mobil ini. Nah sekarang kita coba lihat ke bagian dalamnya. Nah duduk di sisi driver untuk melihat bagian dalamnya. Nah untuk setir daripada mobil ini ada pengaturan audio switch untuk bagian sebelah kiri, di bagian sebelah kanan nggak ada, dan sudah ada airbag juga pada setirnya, dan ini dibalut kulit dengan bahan atau material yang menurut saya cukup mewah, jadi sangat nyaman untuk digenggam. Nah untuk pengaturan setirnya dia ada di sebelah kiri sini ya, di sebelah sini agak di bawah posisinya. Ini bisa untuk di tilt dan teleskopik pastinya, bisa dimaju mundurkan dan dinaik turunkan. Nah untuk jarak tempuhnya seperti yang kita lihat dia di angka 84.600 km, dan rem tangannya masih menggunakan rem tangan mekanikal. Transmisinya ada 5 percepatan dengan 1 mundur untuk kanan bawah. Dia dilapisi dengan aksen chrome untuk melingkari atau untuk bagian housing daripada transmisinya. Di bawah sini ada cup holder, ada 2, ada tempat penyimpanan koin pula, ada lighter sini, ada asbak pula kalau misalkan yang bawa mobil suka ngerokok. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan handphone lagi. Nah AC-nya masih menggunakan knob putar, tapi menurut saya sangat komplit untuk fiturnya karena dia bisa auto untuk bagian AC-nya. Lalu kemudian head unitnya seperti ini. Nah kita tunjukkan untuk bagian head unitnya. Nah untuk head unitnya ya seperti inilah ya, kondisinya masih bagus semua dan semuanya masih berfungsi. Nah fitur-fiturnya lengkap lah ya, radio, bluetooth, lalu kemudian CD, USB, iPod, dan storage SD card juga bisa. Klaster tengahnya ada lampu hazard juga di sini. Nah selanjutnya kita intip bagian mesinnya. Sebelum kita intip bagian mesinnya, oh ya di sini ada pengaturan lampunya juga untuk ketinggian ya sepertinya, atau level ketinggian lampu ya. Nah di sini ada sensor parking yang bisa di on off kan. Nah untuk bagian mesin dari mobil ini kondisinya masih sangat oke sih menurut saya. Kalau kita lihat dari sini nggak ada rembekan, dan ya nada mesinnya juga nggak ada rasa-rasanya, nggak ada pincang ya dari mesinnya, karena mesin ini sudah menggunakan teknologi MyTech Mitsubishi Intelligent apa gitu, elektronik apa gitu, saya lupa. Yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar. Nah untuk yang kayak debu-debu dan yang lainnya itu tinggal dibersihkan supaya kelihatan lebih rapi lagi. Nah seperti ini untuk bagian mesinnya kondisinya masih oke. Di bagian kap mesinnya juga sudah ada peredam yang menjadikan peredaman suara dari dalam mobil ini sangat nyaman dan tidak berisik. Maksud itu tinggal dipasang di apa sih, strut namanya kalau nggak salah, bagian kiri ke bagian kanan sana, dia akan lebih stabil lagi dan lebih enak lagi untuk dipacu dan berakselerasi. Well teman-teman, itu yang bisa kita ulas atau bisa kita sampaikan kali ini tentang mobil ini. Kuncinya persis ada di tangan saya. Kalau kalian mau memindahkan mobil ini ke parkiran kalian semua atau ke garasi kalian semua, silahkan ambil kunci ini dengan harga kurang lebih
190 jutaan ya kurang lebih, itu masih bisa dinego lah ya. Dan silahkan hubungi nomor kontak yang ada di bawah, di layar sebelah bawah ya. Silahkan di pause video ini untuk menghubungi nomor kontak yang ada di situ. Well, terima kasih untuk ulasannya kali ini. Akan sangat asik pastinya untuk mengendarai mobil ini. Saya udah pernah coba dan memang mobil ini saya lagi pakai sekarang, dan memang mobil dengan mesin 2000 cc plus transmisi manual itu sangat asik untuk berakselerasi. Well, terima kasih. Jangan lupa subscribe dengan tombol loncengnya diaktifkan, karena masih banyak lagi mobil-mobil recommended yang akan kita ulas. Jangan lupa tombol gambar jempol ke atas juga itu ditekan, dan video ini di-share ke teman-teman yang lainnya melalui apa saja ke seluruh dunia. Silahkan di-share dan tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.